Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya, kita bertemu kembali. Di sini saya akan membahas tentang pemanfaatan BMN. Ya, pemanfaatan BMN itu salah satunya adalah sewa BMN. Jadi, rekan-rekan, apabila ada aset-aset yang dapat dijadikan sewa atau pemanfaatan BMN-nya, maka baiknya dapat kita lakukan pemanfaatan BMN tersebut untuk dapat menambah keuangan negara, sehingga aset-aset tersebut menghasilkan keuangan untuk negara. Jadi rekan-rekan, pemanfaatan BMN ini diatur dengan peraturan-peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu peraturan pemerintah, kemudian peraturan Menteri Keuangan, kemudian peraturan-peraturan turunan yang telah ditetapkan. Jadi dari peraturan-peraturan tersebut dapat kita pelajari bagaimana tata cara prosedur sewa aset untuk dapat kita laksanakan di instansi kita masing-masing, sehingga aset tersebut dapat diberdayakan, ya. Jadi aset-aset tersebut tidak dianggap sebagai aset yang mati, namun aset tersebut dapat menghasilkan keuangan, ya, untuk negara. Oke, jadi kita akan masuk ke bagaimana tata cara prosedur pelaksanaan sewanya. Di sini kita bahas buat rekan-rekan yang mungkin belum memahami, dapat kita kaji satu-satu aturan-aturan tersebut. Jadi di sini rekan-rekan, pertama sekali rekan-rekan harus melakukan penetapan status penggunaan BMN terhadap aset yang akan disewakan, ya. Objek sewa tersebut, objek sewa aset tersebut harus terlebih dahulu dilakukan penetapan status penggunaan. Kemudian setelah kita tetapkan status penggunaannya, pihak ketiga yang akan melakukan sewa aset BMN tersebut melakukan permohonan sewa aset kepada Satker atau instansi di mana objek sewa tersebut berada. Kemudian setelah surat permohonan tersebut kita terima, kemudian tim internal Satker melakukan penetapan nilai tarif sewa, ya, berdasarkan ketentuan dan berdasarkan rumus-rumus sewa yang telah ditetapkan, kemudian prosedur-prosedurnya. Kemudian Satker telah menetapkan tarif sewa, mengajukan permohonan usulan sewa kepada KPKNL. Kemudian KPKNL mengkaji, melihat, menganalisa, kemudian KPKNL menyetujui usulan sewa tersebut dan memberitahukannya kepada pengguna barang untuk dianalisa kembali oleh pengguna barang. Kemudian pengguna barang setelah menganalisa dan melihat dokumen persetujuan usulan sewa yang telah disetujui oleh KPKNL, kemudian pengguna barang menetapkan sebuah keputusan, ya, menetapkan sebuah keputusan tentang tata cara pelaksanaan sewa BMN untuk Satker bersangkutan.
Kemudian pengguna barang mengirim keputusan tersebut kepada KPKNL untuk ditindaklanjuti. Kemudian KPKNL memproses kontrak sewa BMN-nya dan menerbitkan akun store sewa BMN untuk di-store ke kas negara. Kemudian sewa BMN tersebut dapat dilaksanakan sesuai jangka waktu sewa dan sesuai nilai tarif sewa yang telah ditetapkan. Kemudian aset tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi itu ringkasan singkat yang dapat saya sampaikan buat rekan-rekan semua, bagaimana tata cara sewa BMN terhadap aset-aset yang menjadi objek sewa. Kemudian objek-objek sewa tersebut dapat kita saksikan seperti sewa ATM, kemudian Wisma, kemudian sekolah, kemudian aula, dan lain sebagainya yang bisa menjadi objek sewa. Oke, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan semuanya. Semoga menambah pengetahuan buat rekan-rekan semuanya dan juga bagi saya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan dan semoga terlaksana dengan baik kegiatan pelaksanaan sewa aset BMN-nya. Semoga kita mendapatkan bimbingan dari kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa.